untuk menunjukkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan kudratullah. Bukan berarti harus meninggalkan asbab kebendaan itu, tetapi menyempurnakan perintahnya ketika menjalankan asbab kebendaan. Seluruh asbab kebendaan tidak menghalangi dan melalaikan diri kita dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Jika datang perintah Allah, segera tangguhkan keperluan ini untuk menyambut seruannya. Allah Subhanahu wa taala firman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillahi wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun." Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Quran surah Al-Munafiqun 9. Ali karamallah wajah memiliki uang 6 dirham yang semula akan dibelikan makanan untuk keperluan keluarganya. Kemudian ada pengemis datang dan meminta uang itu. Lalu beliau pun memberikan semuanya. Tidak lama berselang, datang seseorang membawa unta dan ingin menjualnya kepada Ali. Keduanya sepakat unta itu seharga 100 dirham dan dibeli oleh Ali dengan pembayaran kemudian. Lalu seseorang datang membeli unta itu seharga 300 dirham. Lalu Ali radhiyallahu anhu membayar harga unta 100 dirham kepada pemiliknya dan sisanya 200 dirham dibawa pulang. Keluarganya bertanya, "Dari manakah ini?" Beliau menjawab, "Inilah yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala." Asbab kebendaan adalah ujian keimanan. Apakah dengan asbab itu seseorang akan lebih mendekatkan diri kepada Allah atau malah menjauhkan dirinya dari Allah? Orang sibuk mencari rezeki dan bersusah payah mengejar rezekinya. Namun bagi orang yang beriman, rezeki akan mendatangi bahkan mencarinya. Orang mukmin berdagang untuk menjemput rezeki, bukan mencari rezeki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rizqa la yatlubul abada kama yatlubu ajaluh." Sesungguhnya rezeki itu benar-benar mencari seorang hamba sebagaimana ajal mencarinya. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Beramal bukan karena keadaan, sebab orang yang beramal karena keadaan akan menimbulkan banyak masalah. Melaksanakan perintah Allah bukan karena keadaan yang berlangsung atau sesuai dengan keinginan kita, tetapi beramal semata-mata karena menginginkan keridhaannya, bukan karena janjinya. Seandainya dia tidak menjanjikan jannah dan bidadari, kita tetap menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sebab jannah dan bidadari adalah makhluk, sedangkan kebahagiaan yang paling hakiki adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala ketika memandang wajahnya di akhirat kelak. Wa ridwanun minallahi akbar, dzalika huwal fawzul azim. Dan keridhaan Allah adalah lebih besar. Itu adalah keberuntungan yang paling besar. Al-Quran surah At-Taubah. Niat dan yakin itu berbeda. Apabila dunia datang kepada sahabat radhiyallahu anhu, mereka menangis sebab mereka takut amal mereka tertolak, hanya mendapatkan ganjaran di dunia dan tidak mendapatkan apa-apa di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah Ta'ala la yu'ti dunya bi'amalil akhirah wa la yu'ti al-akhirah bi'amalid dunya." Sesungguhnya Allah Ta'ala pasti memberikan keuntungan dunia dengan amal akhirat atau amal yang diniatkan untuk mendapatkan akhirat, tetapi tidak memberikan akhirat dengan amal dunia, amal yang diniatkan untuk mendapatkan keduniaan semata. Allah SWT telah memberi asbab kebendaan kepada sahabat radhiyallahu anhu, tetapi mereka semakin sibuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Bahkan asbab itu mereka korbankan di jalan Allah, menggunakan asbab untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Inilah kejayaan, bukan pertanian, perdagangan atau perkantoran yang memberikan kejayaan. Namun asbab-asbab itu sekarang telah dijadikan saran untuk memenuhi keinginan syahwat. Maka untuk menghindarinya ada dua hal yang harus diusahakan.
yaitu juhud dan cinta akhirat. Orang yang mencintai dunia akan berusaha mendapatkannya selama 24 jam. Demikian pula orang yang mencintai Allah akan bersungguh-sungguh mencari akhirat sebagaimana kesungguhan ahli dunia mengejar keduniaan. Anugerah dari Allah SWT berupa rumah, kendaraan, sawah, toko, dan sebagainya belum tentu menjadi suatu hasanah atau kebaikan. Sebab hasanah itu adalah tidak merasa kegelisahan dan kekhawatiran, merasa tenang dan tentram dalam setiap suasana dan keadaan. Abu Darda radhiyallahu anhu mempunyai toko di dekat masjid. Keuntungannya selalu ia sedekahkan. Sekalipun setiap hari mendapatkan 300 dinar, beliau senantiasa khawatir hartanya akan dihisab dan tidak mau ketinggalan tak beratul urang. Rijalul la tulihim tijaratu wa la bai'un an dzikrillahi wa iqamis shalah. Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingat Allah dan dari mendirikan salat. Quran surah An-Nur. Para sahabat radhiyallahu anhum hanya 40 hari salat berjamaah tanpa ketinggalan takbiratul ula, telah terbebas dari sifat munafik dan ajab kubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menjaga salatnya selama 40 hari tanpa tertinggal takbiratul ula, maka ia akan mendapatkan dua jaminan, yaitu satu, dibebaskan dari ajab neraka dan dibebaskan dari sifat munafik. Tetapi saat ini orang beriman pun bisa jadi munafik karena tidak mendawahkan pentingnya solat. Mendawahkan solat bukan karena orang lain tidak solat, tetapi agar Allah Subhanahu wa ta'ala memperbaiki solat kita. Sebab selama ini rutinitas solat yang dilakukannya kosong dari hakikatnya. Mendawahkan solat bukan sekadar mengajak orang solat, tetapi agar hakikat solat khusyuk wal khudu' wujud pada diri kita. Jika berdakwah kepada orang yang tidak solat dengan niat agar mereka solat, lalu ia tidak mau mengerjakan solat, akan menimbulkan rasa benci dan putus asa yang menghalangi terislahnya diri sendiri. Rasulullah SAW bersabda, "Man lam tanhahu salatu anil fahsya'i wal munkar, lam yardadu minallahi illa bu'da." Barang siapa yang salatnya tidak dapat mencegahnya berbuat keji dan mungkar, maka ia tidak akan bertambah dekat kepada Allah, melainkan bertambah jauh. Hadis riwayat Tabrani. Salat adalah mi'rajnya orang yang beriman, menyerahkan seluruh keperluan hidup kepada Allah dalam segala keadaan, baik dalam keadaan susah maupun senang, miskin maupun kaya. Setiap saat seluruh makhluk berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mata, mulut, telinga dan tangan dan kaki berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Mas'ud berkata, ihmilu hawaijakum alal maktubah. Bawalah hajat-hajat kalian dalam solat. Bila menemukan kesulitan, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat radhiyallahu anhum segera mendirikan solat dan bersabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kesulitan datang, jangan berkata, "Wahai Allah, tolonglah kami punya masalah besar." Tetapi katakanlah, "Wahai seluruh masalah, ketahuilah bahwa aku memiliki Allah yang maha besar. Allah adalah Malikul Mulk yang menguasai segala-galanya. Bila hati tidak terkesan kepada Allah, maka akan terkesan kepada makhluk dan akhirnya memuji makhluk." Melakukan solat dengan satu keyakinan bahwa seluruh masalah akan selesai, maka akan diselesaikan oleh Allah SWT. Jika menginginkan makhluk berkhidmat, maka harus menghubungi Zat yang menciptakan makhluk. Selesaikan masalah dengan doa, dan saya Allah akan menyelesaikan masalah itu dengan caranya sendiri. Ikhtiar yang pertama adalah dengan amal, bukan dengan kebendaan. Nabi SAW tidak mengajarkan kepada sahabat radhiyallahu anhum tentang kebendaan, tetapi hanya dengan amal. Pada saat kelaparan atau sakit sekalipun,
Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap menyuruh memperbaiki amal dan beliau juga tidak pernah mengajak sahabatnya untuk berdakwah kepada kebendaan walaupun serba kekurangan hingga pakaian hanya sekadar untuk menutup aurat, tetapi beliau dan sahabat radhiyallahu anhum tetap menunaikan perintah Allah SWT sehingga Allah ridho pada mereka. Jika Allah telah ridho, seluruh masalah akan selesai. Banyak orang yang memahami bahwa ia biasa mengambil manfaat dari khazanah Allah SWT dengan kebendaan, padahal Allah akan membuka khazanahnya hanya dengan hukumnya. Bagaimana sahabat radhiyallahu anhu menarik qudrat dengan amal. Ada sahabat yang dibedah ketika solat, ketika solat. Jika ada masalah, apakah kita mencari solusi dengan solat? Apakah 2 rakaat solat telah mampu menyelesaikan masalah ataukah lari kepada asbab? Banyak orang beranggapan dengan bekerja keras keperluannya akan terpenuhi, sehingga mereka menghabiskan waktu, tenaga, dan pikiran untuk bekerja memenuhi keperluannya. Padahal tanggung jawab memenuhi keperluan seluruh makhluk adalah urusan Allah. Manusia diciptakan oleh Allah dan seluruh keperluannya juga telah diciptakan. Apabila manusia taat pada perintahnya, maka keperluannya akan didatangkan dengan mudah. Wa ja'ala lakum fiha ma'aisha wa man lastum lahu birazikin. Dan kami telah menjadikan untukmu di bumi keperluan-keperluan hidup, dan kami menciptakan pula makhluk-makhluk yang kamu sekali-kali bukan pemberi rezeki kepadanya. Quran surah Al-Hijr. Suatu kesalahpahaman bila beranggapan bahwa orang yang solat telah berjaya dan orang yang tidak solat tidak berjaya. Orang yang telah mendirikan solat bertanggung jawab kepada orang yang belum solat. Allah SWT mewahyukan kepada Jibril AS supaya membinasakan suatu kota dengan penduduknya. Lalu Jibril berkata, sesungguhnya di dalam kota itu terdapat seorang hamba yang tidak pernah bermaksiat kepadamu sekejap mata pun. Allah SWT berfirman, jika demikian binasakanlah ia lebih dahulu sebelum yang lain, karena ia tidak pernah mengerutkan keninga atau tidak pernah memikirkan dan merisaukan sedikit pun saudaranya yang belum taat. Salat tidak hanya sekadar mencegah perbuatan keji dan mungkar, tetapi mengubah kemungkaran dan keburukan menjadi kebaikan. Allah SWT berfirman, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Maksiat yang paling besar adalah meninggalkan solat. Berapa banyak kemaksiatan yang dilakukan setiap saat dan terjadi di depan mata. Orang yang mendirikan solat berarti menegakkan agama, dan orang yang tidak solat berarti meruntuhkan agama. Berapa banyak orang yang menegakkan agama dan berapa banyak orang meruntuhkan agama. Rasulullah SAW bersabda, as-salatu imanuddin, faman aqamaha faqad aqamad-din wa man tarakaha faqad ahmad-din. Salat adalah tiang agama. Barang siapa yang mendirikan salat berarti telah mendirikan agama, dan barang siapa yang meninggalkan salat berarti telah meruntuhkan agama. Hadis surat Baihaqi. Dengan mendawakan salat, hakikatnya akan wujud dalam diri kita dan umat seluruh alam. Rasulullah bersabda, as-salatu imanuddin wa miftahu kulli khair. Salat adalah tiang agama dan kunci dari segala kebaikan. Kemudian, akhirnya kami berlepas sama Bang Ikram. Dia tidur, tapi katanya insya Allah. Dia tidur tapi ada insya Allah. Gimana jawab nih tidur insya Allah? Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah. Allah Subhanahu wa taala tebarkan hidayah dalam diri kita. Kenapa apa yang saya baca, apa yang sama-sama kita dengarkan, semuanya tiba niat kita amalkan dan kita berniat menyampaikannya ke seluruh alam. Insyaallah. Kita turun ke para majelis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.